Shalom Bapak Ibu. Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawa Wetan mengucapkan selamat datang kepada warga jemaat dan juga warga tamu yang telah hadir dan beribadah pada hari ini. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi dan dikasihi Tuhan, setelah kita merayakan Pentakosta, kini kita memasuki Minggu Trinitas. Sebuah peristiwa yang penting untuk menegaskan kembali dasar Kristen pada Allah Trinitas. Trinitas bukanlah hasil pemikiran manusia, melainkan pernyataan Allah mengenai dirinya sendiri yang kemudian bisa dipahami manusia. Allah yang telah mewahyukan dirinya dan melakukan karya dalam 3 wujud atau pribadi, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ibadah Minggu Trinitas pada hari ini 26 Mei 2024 saat ini menggunakan ibadah kontekstual, keragaman budaya dalam bentuk ibadah teatrikal. Panggilan ibadah kita akan ungkapkan secara litani yang demikian. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Kesetiaannya tetap turun-temurun. Selamat pagi, Pak.
tanda tentang didalikan langit Allah. Tetapi dari sudut ini adalah 3 buah lengkap yang tidak terputus, saling bersambung, menyatakan kekekalan dari Tritunggal. Mari menyambut Sang Trinitas yang telah menjumpai kita. Kita aturkan ibadah Minggu Trinitas ini dengan pengakuan yang demikian. Penolong kita yang sejati adalah Sang Bapa yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Sang Anak yang menyelamatkan dan mengasihi ciptaannya, serta Roh Kudus yang memelihara serta menyertai kepunyaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kidung Jemaat 47 bait 1 sampai 4. Semesta,
Saudara, Minggu Trinitas adalah cara manusia untuk menunjukkan pengenalan keesaan Allah yang mewahyukan dirinya dan melakukan karyanya, sehingga manusia semakin mengenal mahakarya indah dari Allah kepada umat secara paripurna, utuh dan menyeluruh, dan kemudian tergerak untuk ikut berkarya. Dalam keesaan dan kesiapsediaan menempatkan diri meniru Sang Trinitas, kita bersiap mewujudkan tema dalam ibadah kita saat ini, GKJW sebagai saksi dan pelayan perdamaian dan keadilan sosial. Ketritunggalan Allah merupakan hal yang dasar dalam tradisi kita, yang tidak selalu dengan mudah bisa dipahami. Dalam keterbatasan dan kelemahannya, manusia menyelami dalamnya sosok Allah. Melalui sejarah kehidupan umatnya, Allah berkarya dan menghadirkan keselamatan bagi manusia dalam ketritunggalan. Sekarang, kita sebagai warga umat Tuhan yang ada di Kepanjen, apakah karya kita juga sepadan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Mari kita menyadari diri kita, apakah dekat dengan Sang Pencipta kehidupan. Saudara, melalui pengakuan iman rasuli nomor 1, kita diingatkan bahwa Sang Bapa adalah Sang Pencipta yang kita akui menjadi asal usul kehidupan kita. Dalam ibadah Trinitas saat ini, kita akan menghayati hidup kita adalah layaknya benih yang ditanam di kota ini. Apakah kita juga akan tumbuh baik? Apakah kita juga ikut merawatnya dengan setia dan menjaganya dari segala ancaman dan juga tantangan? Saudara, kita adalah benih Tuhan yang ditanam di kota ini. Benih bisa bertumbuh dalam genggaman sepenuh hati. Inilah benih Tuhan yang dibagikan kepada kita. Kita adalah benih Tuhan yang ada di kota ini. Terimalah, inilah jati diri kita. Ambil benih itu, genggam dengan sungguh-sungguh, genggam dengan sepenuh hati. Benih itu bisa tumbuh, tetapi juga bisa mati ketika tanpa dirawat. Benih itu akan bertumbuh dan berbuah ketika ada cinta kasih Tuhan yang menyelamatkan melalui tangan dan rantai kita. Namun nyatanya, saudara, benih firman Tuhan, diri kita sendiri ini juga seringkali
tidak bisa setia bersaksi di kota. Benih firman Tuhan tumbuh tanpa berbuah lebat. Genggam benih itu dan kita memohon ampun kepada Tuhan ketika kita tidak setia menjaga jati diri kita sebagai benih firman Tuhan yang ditanam di kota ini. Ampuni aku dalam cinta. Sisi hidupku dalam jurang semu, mampu aku dan malu memandang wajahmu. Ampuni aku dalam cintamu, basuhlah aku di dalam kasihmu, kembali pulang dan menjadi baru seluruh kehendakmu. Ketika kita memohon ampun, disinilah kita diajak untuk mengaku dosa dan menerima panggilan pertobatan Tuhan. Kita ungkapkan dalam litania yang demikian. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, kami menghadapmu dalam pengakuan kami akan keterbatasan kami dalam memahami
Ampunilah kami untuk kesombongan kami. Berikanlah kami hikmat-Mu. Curahkanlah kasih dan karunia-Mu. Tuhan mengasihi kita, mengampuni segala kesalahan kita. Kita pun juga diajak untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kuatkan hati kita untuk bisa teguh mengampuni. Tuhan sampai berapa kali? Mari kita
Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah berita anugerah buat kita, dan kiranya kita terus dalam kesadaran diri, sang benih diri kita itu diampuni dan diselamatkan karena Tuhan yang hadir melalui kuasa Kristus. Karena Tuhan itu melawat umatnya. Kitab Jumat 214 kita bacakan ayat 1, 2, dan 6. Ketika kita sadar bahwa kita sudah diampuni, ketika kita meyakini bahwa kita adalah benih Tuhan yang ditanam di kota ini, sudahkah kita senantiasa menjaga kesadaran diri sebagai benih firman Tuhan yang harusnya berbuah? Kita yang telah diselamatkan, turutlah juga menyelamatkan kehidupan yang ini. Berbagilah benih ini dengan hati yang hati-hati. Bagikan benih yang Bapak terima kepada saudara yang ada sebelah kanan di bawah. Ketika kita membagikan, kita ingatkan oleh sabda dan Rasul Paulus. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang menyiram. Paulus menuliskan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah memberi pertumbuhan. Kiranya semakin kita dikaruniai keselamatan oleh Tuhan, bertumbuh dan berbuah di kota kita ini. Tuhan mengasihi kita semua. Benih ini, saudara, nanti bisa dibawa pulang maupun bisa ditanam. Tahun depan kita akan melihat tumbuhnya akan seperti apa.
Mari kita wujudkan tekad kita adalah benih yang harus terus bertumbuh berbuah di kota ini, dan kita landasi tekad itu dalam penyampaian akan firman Tuhan. Kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab pada saat ini. Bapak Ibu jemaat sekalian, sebelum kita belajar Alkitab, kita ambil satu, kita berdoa. Tuhan Allah yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas tuntunan-Mu sehingga kami minggu pagi ini dapat beribadah di gereja ini. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu, tuntun kami, pimpin kami, biarkan Roh Kudus mengadir atas kami semua, juga atas Bapak Pendeta yang akan membawakan firman. Demikian Tuhan, Bapa kami yang jauh sempurna ini hanya kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan yang pertama diambil dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya menutup kain suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini orang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka saluku, ini aku, utuslah aku. Amin. Pendarasan Mazmur 29, untuk refren dinyanyikan jemaat, untuk ayat dinyanyikan kantor. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan, beri kemuliaan namanya
memberkati umatnya dengan sejahtera kepada Tuhan saja kemuliaan dan kekuatan, beri kemuliaan namanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan pada umatnya. Tuhan berkati umatnya dengan sejahtera. Suara Tuhan di atas langit, Allah yang mulia mengutus. Tuhan di atas air yang besar, Tuhan penuh kemuliaan. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarang. Mematangkan pohon aras, menumbangkan pohon aras Libanon. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan, beri kemuliaan namanya. Sujud pada Tuhan, berhiaskan ketulusan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan pada umatnya. Tuhan berkati umatnya dengan sejahtera. Yang membuat gunung Libanon melompat bagai anak lembut. Dia membuat gunung Sion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyambutkan nyala api, membuat pada burung gemetar, pada burung kades gemetar. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan, beri kemuliaan namanya. Sujud pada Tuhan, berhiaskan ketulusan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan pada umatnya. Tuhan berkati umatnya dengan sejahtera. Suara Tuhan membuat bernanam, rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya. Suaranya penuh kekuatan, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam atas air bah, sebagai Raja untuk
Bacaan ayat Roma 8 ayat 12 sampai dengan 17, judulnya Hidup oleh Roh. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh ini kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang yang tidak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Kita akan masuk dalam bacaan Injil kita hari ini. Umat saya untuk berdiri. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 17 yang demikian. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Dia datang pada waktu malam pada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kami tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal dunia. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia
bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikian Injil Yesus Kristus yang berbahagia ialah mereka mengingatkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Siapakah diri Anda sendiri? Siapakah aku? Siapakah diriku? Personifikasi adalah hal yang menjadi penting dalam perjumpaan iman kita di hari ini, saudara. Dan sosok yang kita baca adalah Nikodemus. Nikodemus dikisahkan hidup dalam suasana pergolakan situasi dan konteks religius pada saat itu, karena Yesus hadir. Dan seperti dalam bacaan kitab Yesaya tadi, Nikodemus memaknai kehadiran Yesus itu juga harus menjadikan proses bagi dirinya untuk ikut menjumpai secara pribadi. Dan ini dikisahkan pada ayat yang kedua, ia datang pada waktu malam. Pada beberapa buku catatan saudara, malam hari ini menjadi simbol bahwa Nikodemus sedang berada dalam kegelapan, dan Yesus melalui percakapan-percakapan dengannya mengajak kepada hidup yang diterangi. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks percakapan Nikodemus dengan Yesus, akhirnya Yesus mengajak Nikodemus, ayo ubahlah dirimu, lahir baru, sosok yang lebih baik. Saya mengandaikan saudara bahwa Nikodemus adalah layaknya benih yang sedang ditanam dalam komunitasnya. Dia adalah tokoh agama pada saat itu. Dia adalah sosok yang menciptakan alam berpikir yang berbeda, yang justru membawa kepada pembaharuan. Dan ini nanti bisa kita lihat dalam Injil Yohanes. Ada Yohanes pasal 7 ayat 50 ketika Nikodemus membela Yesus, dan pada pasal 19 ayat 39 Nikodemus membantu Yusuf Arimatea menguburkan jenazah Yesus. Dia adalah tokoh yang ditanam di komunitasnya, di tempat tinggalnya, di kotanya untuk menciptakan pembaharuan pemikiran. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pemaknaan tentang benih yang kita terima tadi, kita sedang diajar menyadari siapa aku, siapa diriku. Kalau dalam bahasa di dalam Alkitab adalah ego eimi, tentang diriku, siapa diriku. Ketika Yesus mengatakan, aku adalah anak Allah, aku adalah sosok yang diutus untuk menyelamatkan dunia, bagaimanakah ego eimi kita, diri kita ini sebagai benih yang ditanam di kota ini. Dalam rangkaian ibadah Minggu Trinitas, kita diajak untuk melihat Allah dalam 3 karyanya.
menunjukkan jati diri yang luar biasa sebagai Sang Pencipta hidup, sebagai Sang Penyelamat, dan yang memberikan hikmat kepada umat manusia. Bagaimanakah kita sendiri, bagaimanakah kita masing-masing sebagai sosok benih ketika Allah dalam 3 pribadinya berkarya, masing-masing dari diri kita pun juga diajar untuk berkarya. Aku adalah benih firman Tuhan yang ditanam di kota ini. Bertumbuhlah dan berbuahlah. Tuhan mengasihi kita semuanya. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Umat dipersilakan berdiri. Sebagai umat percaya di dalam bumi, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memasuki rangkaian doa syafaat kita, saudara. Dan di dalam doa syafaat ini kita akan menunjukkan sikap kepedulian kepada situasi-situasi yang ada di sekeliling kita. Nanti kita akan berdoa secara pribadi, dan mari kita belajar untuk mendahulukan doa untuk hal-hal yang ada di luar diri kita, untuk pihak yang berada di dalam ruang lingkup kehidupan kita, dan kita doakan kepentingan umum yang ada di sekeliling kita. Sebagai bagian bahan doa kita hari ini, saudara, saya akan mengutip dari buku Benih yang Tumbuh seri 7. Ini adalah buku sejarah tentang Gereja Kristen Jawi Wetan. Saya mengundang Bapak untuk mendoakan peran warga jemaat sebagai duta Kristus, ajakan untuk membina persekutuan, ketertiban dalam pengelolaan kebudayaan dan juga administrasi jemaat, dan memantapkan hubungan-hubungan ekumenis. Tema-tema ini adalah bagian dari masa-masa ketika gereja kita mulai bertumbuh. Ini adalah konteks GKJ pada tahun 1967-an hingga masa awal tahun 70-an. Mari saya undang Ibu Bapak untuk berdoa dengan tema-tema demikian, dan nanti akan saya akhiri dalam doa Bapak kami. Mari kita berdoa untuk warga jemaat sebagai duta Kristus, kita berdoa untuk kehidupan persekutuan kita berdoa untuk pengelolaan kebudayaan dan juga administrasi jemaat, dan juga hubungan ekumenis atau hubungan antar gereja, khususnya yang ada di kota Alem. Saya undang Ibu Bapak untuk mendoakan hal tersebut. Doakanlah secara pribadi.
dalam pengakuan keesaan dan Allah yang Tritunggal. Kami memohonkan berkat untuk situasi keadaan yang ada di sekitar kami, untuk orang-orang yang berkarya dan bekerja dan ada di sekeliling kami. Kiranya Tuhan menjaga mereka. Kami juga doakan orang-orang yang berjuang untuk mewujud nyatakan perdamaian, yang mengupayakan persekutuan lebih indah, yang mengupayakan situasi dunia yang semakin damai. Kami doakan mereka, kiranya kami bisa mengikuti teladan. Kami mengakui Allah Tritunggal mengajarkan kepada kami sebagai Sang Pencipta hidup yang penuh sukacita, layaknya Sang Putra yang memberikan kesejahteraan dan keselamatan, dan juga layaknya Roh Kudus yang menciptakan alam pikiran yang penuh dengan kebijaksanaan. Tuhan, kami doakan situasi yang ada di luar diri kami, tetapi mereka menjadi bagian dalam hidup dan juga doa kami. Kami kiranya Tuhan juga berkati dalam setiap proses hidup yang akan kami jalani setelah ini dan juga pada masa-masa berikut. Ya Tuhan, kami akhiri doa ini di dalam rangkaian doa yang telah diajarkan oleh Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Allah Tritunggal senantiasa menyatakan kasih-Nya melalui sejarah relasi kehidupan kita. Maka marilah kita mengungkapkan syukur kita melalui persembahan, sambil mengingat sabdanya dalam Mazmur 128 yang pertama ayat 2 yang kedua. Nyanyian Ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan kita memuji dari nyanyian NR 68, kami berkumpul memuji. Menyembahmu yang kudus,
kami pakai bagi kemuliaan-Mu saja. Tuhan, ada cacat celah dalam kami menyerahkan persembahan, kiranya Tuhan mengampuninya. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk pengelola persembahan. Berilah yang hikmat, kejujuran dalam mengelola persembahan, dan berkat-berkat yang masih tersimpan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Tolong Tuhan, berkatilah agar dapat mencukupkan kebutuhan kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kami persilakan. Shalom Bapak Ibu. Beberapa penekanan alat dan juga tambahan berita jemaat adalah seperti berikut. Penekanan berita jemaat. Berita duka. Telah pulang ke rumah Bapa di surga pada hari Jumat 24 Mei 2024. Nama Bapak Imam Sunardi dari kelompok Bekas, dan telah dikebumikan pada hari Jumat juga pukul 14.00. Segenap majelis jemaat mengucapkan turut berduka cita, kiranya kekuatan dan penghiburan melingkupi keluarga yang ditinggalkan. Kemudian untuk ralat berita jemaat, poin yang kelima, situ bakti sosial atau kerja bakti dalam rangka bulan Kasbal. Di situ tertulis tanggal 19 Mei itu sudah dilaksanakan. Bapak Ibu, untuk kerja bakti ini terjadwal nanti tanggal 2 Juni. Jadi hari Minggu ini tidak ada dilewati. Kemudian ada baru hari Minggu tanggal 2 Juni bertempat di pemakaman Ngajum, mengundang seluruh warga jemaat. Kemudian Bapak Ibu, untuk ralat berita jemaat juga pada perkunjungan keluarga tertulis seperti itu adanya hanya di hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 untuk kelompok Matius. Di situ tertulis 18.00 akan diajukan jamnya 17.30 bertempat di Bapak Rais yang akan dilayani oleh Kapdian. Bapak Ibu, sebagai tambahan juga untuk rangkaian acara bulan Kasbal kita juga masih ada beberapa acara. Untuk yang terdekat di dalam minggu ini kita punya jadwal nanti ada kegiatan tanggal 1 Juni. Tanggal 1 Juni kita akan berkegiatan di TPA Talamago. Untuk teknis dan kejutannya nanti tunggu informasi by WhatsApp di kelompok di grup kesaksian. Demikian Bapak Ibu, kita jemaat matur nuwun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menjalankan hidup dengan jati diri kita sebagai benih milik Tuhan yang ada di kotanya. Sejenak kita menang menunjukkan generasi ketika Allah yang berubah kepada dalam bentuk kemuliaan yang hadir dan dikenal sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus saat kita mengawali minggu masa raya Paskah. Dan saat ini kita mensyukur setiap momentum Paskah itu dalam Minggu Trinitas tentang karya Allah yang utuh dan sempurna sepanjang masa hidup tidak terputus untuk hidup kita. Dan selepas Minggu Trinitas ini kita akan memasuki masa-masa menyongsong Minggu Kristus Raja yang akan menjadi awal dalam masa raya Natal tahun ini.
Sebagai bagian kekuatan kita, mari kita menyadari bahwa diri kita adalah Corpus Christi, tubuh Kristus yang ditanam dan diajak untuk bertumbuh di kota ini. Kita layaknya benih yang bertumbuh menuju kepada hidup kekal. Sebagaimana sudah saya sampaikan tadi di depan, benih yang diterima oleh Ibu Bapak silahkan bisa dibawa kemanapun Ibu Bapak pergi, bisa diletakkan di foto di HP atau di dalam dompetnya Ibu Bapak, atau dimanapun tempat di mana Ibu Bapak bisa meletakkan sesuatu yang akan dibawa Ibu Bapak kemanapun. Ketika Ibu Bapak melihat benda itu, Ibu Bapak akan diingatkan, aku adalah benih firman Tuhan yang ditanam di kota. Marilah kita meneguhkan tekad kita, dan saya undang umat untuk berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi bagi Kristus. Terpujilah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Selesai ibadah ini, kita akan memasuki prosesi penghayatan layaknya Sang Trinitas, menghayati layaknya benih yang ditanam di kota ini. Ibu Bapak, nanti ketika kita akan mundur dari tempat ini, kita akan mengikuti prosesi yang telah ditata, dan kita akan mengikutinya keseluruhan hingga akhir di pendopo di rumah. Mari kita wujudkan tekad kita, harapan kita menjadi istana cinta milik Tuhan. Jadikan aku istana cinta. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa, sucikanlah hati kami, berilah hidup yang sejati, tinggallah bersama kami. Allah kami yang besar, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah kami yang besar, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu, puji syukur kepada-Mu. Teman-teman tetap berdiri, kita masuk saat hening. Sambutlah diri sebagai benih kehidupan yang mulia dari Allah. Mari ikut berarah mengikuti jati diri sebagai sang benih dari Allah. Amin.